Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang 11 season yang kedua bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sedang hot yang dibahas di mana-mana di grup saham, yaitu tren migrasi para investor retail, investor saham dari bursa saham ke cryptocurrency. Tren ini semakin lama semakin besar dan sepertinya sudah jadi pembahasan di media, sudah jadi perdebatan di forum saham dan sepertinya mungkin sudah mulai disadari. Harapan kita pihak bursa disadari dan tentunya para bandar di IHSG pun sudah menyadari bahwa transaksi turun, gairah trading jadi berkurang dan lain-lain. Dan terus yang tentunya akan kami bahas di sini, gimana sebenarnya prospek ke depan dari bursa saham, dari IHSG, bagaimana reaksi bandar saham dalam menghadapi kondisi ini, dan tentunya gimana juga cryptocurrency dan juga perubahan bursa dunia yang sebenarnya sudah mulai terjadi di era stock market yang 2.0 ini, yang semakin lama kemungkinan akan semakin cepat berubahnya karena sekarang bursa saham udah ada saingannya, yaitu bursa cryptocurrency, sesuatu yang belum pernah terjadi juga sepanjang sejarah. Jadi itu yang akan kita bahas. Oke, mari kita mulai. Oke, seperti dibahas tadi, ini salah satu headline kemarin pagi. Headline CNBC mengatakan buy saham investor move on ke Bitcoin. Ini adalah sesuatu kondisi yang menurut saya cukup heboh terjadi di bursa saham saat ini, karena kalau Anda lihat di forum-forum saham udah lebih banyak yang membahas cryptocurrency di forum saham, bukan forum kripto. Bahkan suasana malah mulai semakin panas. Kayak 2 hari ini kan kripto dibanting, kayaknya para investor saham yang nggak punya kripto pun kayaknya ikut senang gitu kan. Ikut senang karena kondisi panas, seakan-akan ada. Dan ini untuk pertama kalinya di mana bursa saham punya saingan yang begitu kuat. Di cryptocurrency. Bahkan saya nggak tahu, saya belum mendengar sentimen komentar dari direktur bursa selanjutnya, karena beberapa minggu lalu mereka masih merasa sepinya transaksi itu karena Januari efek kayak gitu. Mungkin lupa lihat kalender di bulan April bilang Januari efek, tapi ya itu yang kata mereka karena Januari efek. Cuman sekarang saya rasa karena transaksi terus menurun, pihak bursa pun harusnya sudah menyadari kayak gitu. Harusnya kalau memang dia kebetulan lihat IHSG atau lihat jumlah transaksi, harusnya sudah menyadari karena transaksi di IHSG itu sudah turun luar biasa besar. Ini saya buat grafik transaksi mingguan di IHSG ini tahun 2021. Ini minggu pertama di IHSG. Ini biasa masih tahun baru di sekitar 175 triliun minggu pertama. Minggu kedua ini adalah puncak-puncaknya yuk goreng saham. Itu mencapai sekitar 240 triliun transaksinya satu minggu. Dan terus turun. Kita tahu ini juga bersamaan dengan hari vaksin, di mana itu salah satu trigger pertama penyebab bursa kejatuhan semua ini adalah krisis bandar dan juga bantingan bandar vaksin yang ya kurang manusiawi memang, di mana setahun lebih para investor retail angkatan corona didoktrinasi gitu, doktrinasi yang salah tentunya, yang sudah nggak relevan, di mana harga saham ada hubungannya sama perusahaan, didoktrinasi kalau vaksin harga KF dan INAF bakal terus naik dan lain-lain. Itu kebohongan itu terus didoktrinasi ke investor retail. Dan ironisnya tepat di hari vaksin harga saham farmasi di ARB-kan dan sampai 12 hari berturut-turut di ARB-kan. Itu jadi tusukan pertama buat investor retail. Beberapa hari setelahnya ada berita krisis BPJS/TK. Ini semua terjadi di antara minggu kedua dan minggu ketiga bulan Januari, di mana transaksi di IHSG masih puncak-puncaknya, masih mendekati 240 triliun.
Jadi itu yang sangat ironis. Itu semua masalah ini dimulai di situ. Jadi waktu itu bagi Anda yang nonton waktu itu podcast kami tentang krisis bandar di awal tahun, krisis bandar 2021, saya bilang ini kondisi yang sangat-sangat buruk, langkah yang bisa dibilang blunder ya, karena ya bukan blunder sih ya, langkah ya kejadian yang sangat buruk karena krisis bandar justru datang ketika bursa lagi hot-hotnya. Ketika orang semua para influencer semua lagi nyuruh orang masukin duit ke bursa, ketika transaksinya mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah, semakin begitu banyak uang yang beredar, tiba-tiba krisis bandar, di mana bandarnya panik, harga sahamnya di ARBN berhari-hari, bandarnya murka, panik, di ARBN berhari-hari, dan itu terus terjadi sampai sekarang. Waktu itu saya kasih analogi, ini kayak mall yang baru mulai rame, orang baru masukin uangnya, pakai uangnya di mall itu, tiba-tiba petugas pendatang mall itu dirampok semua. Ya murka, pendatangnya nggak pernah datang lagi. Ironisnya lagi, kebetulan di waktu yang sama Bapak Elon Musk, Bapak pom-pom dunia, kita tahu salah satu orang terkaya di dunia, karena kehebatannya mempom-pom, pada saat minggu kedua ketiga itu juga sedang mempom-pom Dogecoin dan kripto lainnya. Jadi satu mall, nasabah mall di ini pengunjung mall dirampok, satu lagi mall tiba-tiba buka besar-besaran menawarkan keinginan cepat kaya yang tadinya ditawarkan bursa saham. Beralihlah para investor retail di Indonesia ke kripto, sesuatu yang wajar, nggak bisa kita salahkan karena realitanya kayak gitu. Krisis bandar pun sampai 2 minggu lalu masih ada berita BPJSTK mengurangin, sehingga bandar sendiri agak kekunci pergerakannya karena di satu sisi ada mereka sedang krisis, sedang sedang diperhatikan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain, Kejaksaan Agung dan lain-lain, sedang dalam krisis. Di satu sisi lain ada lawan raksasa besar yaitu bandar kripto sedang manggil-manggil nasabah mereka investor retail untuk masuk. Jadi transaksinya terus turun dari sekitar 240 triliun. Minggu ini, 2 minggu terakhir, minggu kemarin dan minggu ini itu transaksi bulanan mingguannya cuma di 80 triliun. Jadi udah tinggal sepertiganya dibandingkan puncaknya. Di minggu kedua puncak yuk goreng saham ketika semua artis sedang mempom-pom saham, semua sosmed orang sharing lagi saham, sekarang pindah semua ke kripto. Kayak gitu. Dan karena itu minggu ini di Telegram kami coba buat polling, yang ikut polling ini ada 4.247 orang. Kami tanya ke mereka karena kami sadar bahwa kondisi ini hal apa yang paling Anda tidak sukai di BEI sekarang ini. 31% yang tidak disukai adalah saham blue chip turun, saham busuk naik. Yang paling banyak nggak suka itu realita itu. Saham blue chip turun, saham busuk naik. Ini pun balik lagi. Seperti sering kami bahas di podcast, ini pun balik lagi ke krisis bandar. Karena saham blue chip dimiliki BPJSTK, kalau asing goreng bisa-bisa BPJSTK keluar. Jadi masalah ini harus diberesin dulu kan. Apalagi BPJSTK udah ngomong jelas-jelasan dia mau mengurangi portfolio sahamnya. Banyak sahamnya itu blue chip. Kayak gitu. Jadi itu masalah pertama, saham blue chip turun, saham busuk naik. Dan ini yang membuat orang gak suka. Karena banyak orang diedukasi beli saham blue chip terus, saham blue chip malah terus turun, sementara saham-saham busuk naik. Kenapa saham busuk naik? Kembali lagi, karena bandar harus menyaingi bandar kripto, dan sekarang ini di era stock market 2.0, orang udah gak peduli lagi sama fundamental. Bandar gak butuh lagi jualan fundamental. Kayak gitu. Itu masalah lain, itu tantangan lain bagi bandar. Sebelum pandemi, bandar jualan fundamental. Fundamentalnya bagus, beli ya. Jadi tawarnya fundamental. Kalau kripto kan fundamentalnya nggak ada. Itu orang jadi berlomba-lomba masuk. Nggak ada fundamental, nggak ada perusahaan, nggak ada profit, nggak ada guna, nggak ada semua. Cuma seru-seruan doang. Harganya walaupun nggak ada guna, bandarnya senang naikin harganya.
penguasa supply-nya naikin, yang punya pabrik. Anda beli kerupuknya sih nggak bisa dimakan, tapi tiap hari tukang kerupuknya naikin harganya. Jadi orang happy, yang kerupuknya nggak bisa dimakan tapi naik terus. Kayak gitu. Jadi ini yang tidak disukai. Cuma ini realita yang juga berdampak. Blue chip turun, kalau blue chip naik mungkin orang lebih happy, cuma blue chip turun. Jadi di sini urgensi bahwa pihak bursa kalau bisa jadi penengah untuk supaya segera, kalau Anda peduli kayak gitu, supaya segera coba dong beresin masalah krisis bandar. Retail nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Saham busuk naik ya memang itu upaya bandar, karena saham busuk banyak yang nggak dimiliki BPJS-TK, jadi bisa digoreng dengan bebas. Sama rencana digital dan lain. Ini yang lain adalah kalau ARA disuspend, tapi kalau ARB dibiarkan berjilid-jilid. Ini juga sesuatu yang sebenarnya otoritas bursa mungkin bisa untuk sedikit membahagiakan investor retail. Saya tahu investor retail ya kastanya terendah di bursa gitu, mungkin memang nggak pernah ada dalam agenda bursa bahwa untuk mementingkan kepentingan investor retail, tapi 25% investor retail nggak suka karena ARA disuspend, ARB berjilid-jilid. Kalau memang ARB berjilid-jilid itu nggak bisa di stop ya ARA nggak usah disuspend lah. Atau kalau bisa balik lagi lah ke 35 kayak dulu, menurut saya itu udah lebih fair. Ada juga 7% terlalu banyak drama, cerita-cerita yang memancing retail membeli saham yang dijual bandar. Itu juga yang buat banyak retail kecewa adalah vaksin lah, mobil listrik, seakan-akan itu penting. Padahal yang ngegerakin harga bandar. Kayak kemarin 2 minggu lalu kita bahas dengan jualan sentimen mobil listrik dan lain-lain, para pemain besar jualan Antam ke retail. Dan dalam polling lain dikatakan mayoritas korban investor retail dari saham yang dipom-pom influencer itu di Antam dan di Tins. Jadi dikibulin kayak drama gitu kan. Mau cerita ini nanti nanti penjualannya naik, baterai listrik, mobil listrik mendunia, seakan-akan itu cerita baru Januari lalu, padahal itu udah cerita 3 tahun terakhir. Tapi ketika digoreng, retail didoktrinasi, dibodohi dengan berita itu supaya mau beli, mereka jualan. Jadi ya ini juga pertimbangan. Jadi itu sekarang, dulu itu jadi keseruannya ini kan saham. Cuman ketika ngeliat cryptocurrency digoreng tanpa sebab, orang ini tanpa sebab aja digoreng, ini ada sebab malah jatuh. Jadi mereka merasa dibodoh-bodohi. Jadi ya tentunya para edukator saham juga mungkin hatinya tergerak, mulailah menjelaskan bahwa harga saham itu sekarang udah nggak ada hubungannya lagi dengan kondisi perusahaan. Kayak gitu. Karena ya itu keputusan bandar, dan 14% mengatakan mayoritas kebijakan pro bandar dan pro retail. Itu juga udah mirip lah sama ARB ARA tadi. Dan juga mungkin yang ini lagi salah satu teman saya trader saham scalper, dia cerita sekarang gue udah sepenuhnya migrasi ke kripto. Kenapa? Karena dia bilang gue nggak akan bisa scalper lagi, bursanya udah nyabut ini gue sumber pencarian gue, karena dia biasa ngeliat broker summary, dia pikir toh nanti bulan Agustus pun sebagai scalper dia udah saya diusir dari bursa karena BEI memutuskan untuk menutup mata retail kan di sepanjang market berjalan, dia pindah ke cryptocurrency. Saya dengar alasannya gitu ya, good luck bro, saya bilang. Ya gimana lagi gitu kan? Gimana lagi? Cuman itu BEI pun, kalau pihak otoritas pun mungkin bisa memikirkan lagi tuh. Sekarang udah istilah di mana-mana kan, kalau memang udah terlanjur mallnya ngerampok harus merubah brand image kan. Kalau perlu manajemennya diganti lah, desainnya diganti supaya orang mau pindah lagi ke saham. Dan ini mudah-mudahan surveinya membantu. Banyak influencer dan edukator saham yang memberikan rekomendasi menjebak itu cuma 4%. 19% mengatakan pergerakan harga saham sudah tidak ada hubungannya dengan kondisi dan eksistensi perusahaan. Saya sadar sih memang dalam podcast kemarin juga ada pertanyaan yang menurut saya sangat bagus. Saya masih kepikiran seminggu di mana ditanyakan apakah blunder keputusan bandar memutuskan hubungan antara harga saham dengan fundamental perusahaan. Saya bilang, yes, saya percaya kalau bandar tetap bergerak sesuai fundamental perusahaan, itu lebih baik buat bursa dalam jangka panjang. Cuma
Itu kalau nggak pernah ada pandemik. Ketika ada pandemik, ketika orang mau masukin duitnya ke bursa saham atau ke kripto, kalau mau tetap ikut fundamental perusahaan, itu udah tutup duluan mungkin bursa. Karena orang udah pindah ke kripto semua. Ketika kripto digoreng-goreng yang nggak ada fundamentalnya, sementara perusahaan beneran nggak digoreng gitu. Perusahaan beneran nggak digoreng harganya. Kenapa? Karena lagi krisis gitu kan tolol juga gitu bandarnya. Kalau masih ikut-ikutan teori yang ditulisnya jadi kampus gitu kan, bukan sama bandar, buku ekonomi, buku saham itu ditulis di kampus dan lain-lain, masa masih ikut itu. Jadi mereka harus menggoreng saham karena begitu banyak uang yang mau masuk dan istilahnya bursa saham harus dibuat menarik di masa ekonomi lockdown. Jadi itu simply realita perubahan yang terjadi di masa pandemik ini. Kayak gitu. Jadi ya terlepas suka nggak suka ya sekarang realitanya udah kayak gitu dan belum tentu balik lagi anyway. Mungkin analisa value investing itu udah selama jadi analisa purbakala aja ke depannya. Dan hal menarik lain yang mau saya tunjukkan dari ini adalah saya buat rasio transaksi saham per kategori, rasio transaksi per kategori saham dari sisi value. Jadi ini kami bandingkan, ini minggu pertama IHSG di tahun 2021, 47% transaksi blue chip, 49,5 itu BUMN, 35,42 itu lainnya. Kenapa ini di total nggak 100%? Karena blue chip dan BUMN itu beberapa ada saham yang sama kan. BBRI itu blue chip dan BUMN. Mandiri itu blue chip dan BUMN. Karena gitu, selainnya HMSP, Astra, dan lain-lain. Cuman overall, transaksi di bursa di minggu pertama tahun 2021, 47%-nya blue chip. Ini sedang ngomong saham-saham berfundamental bagus yang digoreng-goreng kan. Karena orang berharap saham fundamental bagus digoreng, sekarang terus turun. Itu salah satu alasan kekecewaan. Minggu pertama, 49% ini lagi era influencer ngepom-pom ini kan, nyaranin beli Antam dan lain-lain supaya bandarnya bisa keluar. 49,5%-nya BUMN, 34%-nya lainnya. Lainnya itu yang nggak termasuk blue chip, nggak termasuk BUMN. Blue chip itu IDX 30, BUMN itu BUMN 20. Sisanya yang busuk-busuk semua masuk sini kan. Di minggu pertama 2021 itu paling banyak BUMN, blue chip, dan seterusnya. Selanjutnya blue chip nyusul, blue chip udah semakin merata, blue chip BUMN ini. Dan sekarang kita lihat di minggu terakhir, akhir weekend ini, 50% lainnya, 45% BUMN, 45% blue chip, 23% BUMN. Grafik transaksi saham-saham busuk, nilai transaksi saham busuk itu terus meningkat. Itu terus meningkat, jadi ini era busuk investing kan, terus meningkat. Sekarang udah setengah transaksi itu di luar blue chip dan BUMN. Dan kita tahu Bank Rencana Digital lah dan lain-lain, itu mayoritas transaksi udah itu. Kenapa? Buat menyaingi cryptocurrency. Saham apa yang digoreng? Ya saham busuk kan ya, barang busuk kan gak ada yang mau tadinya kan. Gak ada harganya saham-saham yang digoreng sebelumnya. Bank Rencana Digital itu digoreng terus, makin lama semakin besar, buat menyaingi trennya cryptocurrency. Itu realita yang terjadi di market sekarang. Dan sisanya sahamnya mulai bergerak turun. BUMN yang paling jeblok tinggal 23%. Antam yang dulu bisa 2 triliun, 3 triliun sehari, itu sekarang terus jeblok. Retail juga ilfil kan dikibulin sama influencer, sama media katanya karena mobil listrik, karena apa. Sekarang kan mobil listrik tetap mau dibuat kan. Tapi kok Antam gak digoreng-goreng, jadi dikibulin. Itulah sebabnya saya dari dulu bilang udah putus hubungannya. Kalau orang dari dulu tahu putus hubungannya, sekarang gak sakit hati mereka. Saya gak sakit hati Antam dibanting. Kenapa juga? Ya memang bebas kan, bandar mah bebas. Kalau pas naik dia distribusi, kenapa sekarang gak boleh dibanting? Kayak gitu. Dan ini trennya, tren pergerakannya, transaksinya kita lihat blue chip 45, 23. Jadi ini yang juga harus diperhatikan. Karena menurut saya sekarang jadi trader corona, trader angkatan corona pindah ke kripto, trader saham yang lebih konservatif kecewa karena blue chip turun.
atau trader saham yang fundamentalis kecewa karena harga saham diputus. Jadi memang ada banyak masalah di bursa sekarang. Ini kalau dari rasio transaksi udah 73%-nya itu saham lainnya di luar IDX 30 dan BUMN 20. Seperti itu. Dan jadi memang sekarang seperti saya udah sering katakan ini udah eranya busuk investing. Itu adalah bentuk transformasi bandar di bursa saham untuk menyaingi cryptocurrency. Cryptocurrency nggak punya basis apa-apa nih, nggak punya kolateral, nggak punya jaminan, nggak punya profit, nggak bisa bertumbuh, cuman harganya aja bisa naikin bandarnya. Dan bandar mulai beralih ke situ bahwa oke, kalau gitu kita juga punya banyak saham busuk yang ada harganya. Yuk kita goreng-goreng. Itu sebabnya kami di sini itu benar-benar saya mau buat meeting untuk percepatan project busuk investing. Apakah kita harus nge-hire lebih banyak analis dan lain-lain kayak gitu. Ada satu tim baru kami lagi di trial kayak gitu. Apakah harus nge-hire banyak analis? Karena memang masa depannya ke situ. Kalau dengan kondisi sekarang lah pembelajaran, kan ini pembelajaran 6 bulan terakhir ini cepat banget. Bahkan di workshop belajar saham dari nol lagi minggu lalu saya mengatakan pembelajaran 10 tahun pertama saya di bursa saham itu nggak sebanyak 6 bulan terakhir. Karena bursanya benar-benar cepat berubah. Ini salah, dan busuk investing itu bukan cuma di Indonesia. Di Amerika juga, di lain-lain kayak gitu. Kita tahu cerita GameStop. Sekarang ini salah satunya CNBC. Ada tukang Deli itu ya tukang jualan gorengan lah, ayam goreng gitu. KFC pinggir jalan gitulah kurang lebih. Kalau di Indonesia tukang jual ayam goreng, penjualannya setahun itu $35.000. Tapi nilai perusahaannya di IPO $100 juta. Kalau kita rupiahkan, sederhanakan, ada tukang jualan ayam goreng setahun penjualannya 35 juta. 35 juta setahun. Nilai toko ayam gorengnya itu 100 M. Itu kan udah gila. Penjualan 35 juta, untung paling 15 juta. Dari 15 juta, dari mana angka 100 M diambil? Karena memang ini udah era busuk investing. Kayak gitu. Jadi memang itu realitanya. Kami pun di sini sebenarnya semakin semangat, semakin bingung yang mana dulu nih di riset. Kayak gitu. Jadi karena memang eranya ke situ dan ya semakin ke sini saya semakin lihat mungkin udah nggak bisa balik lagi. Jadi para investor saham itu harus adaptasi. Harus beradaptasi, para edukator dan lain. Bahkan saya mau ngobrol dengan salah satu fund manager yang mau duit nasabah untuk ini pimpinan fund manager mereka untuk diskusi kalau kira-kira mereka bisa nggak gabung atau dapat hasil riset kami, karena memang budaya riset kita tahu di Indonesia itu sangat lemah kayak gitu. Jadi mereka minggu ini atau minggu depan saya pengen ngobrol sama mereka untuk mungkin cari win-win solution lah, karena mereka punya banyak resource, cuman semuanya jadi komentator saham. Punya banyak orang pintar, cuma disuruh ngejelasin gitu. Wah ini naik karena short sale dan lain-lain, itu resource yang nggak guna kan. Apalagi udah diputus hubungan gitu. Ngeliatin laporan keuangan, mereka pun sadar udah nggak guna. Kayak gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan tolong doakan aja biar bisa ada kerjasama supaya riset busuk investasi itu semakin cepat. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus tapi terlepas dari itu, yang perbedaan di Amerika dan di Indonesia adalah di Amerika saham busuk digoreng-goreng, tapi saham blue chip juga digoreng. Ini indeks S&P 500 saham dengan market cap terbesar di Amerika itu all time high. Di Amerika, karena bandar Amerika tahu sekarang ada tantangan besar, mereka pun nggak mau kalah ngegoreng kan. Kalau mall baru satu promo, mall lain juga bakal buat promo. Karena memperebutkan uang. Karena semakin dia banting, semakin banyak yang pindah. Itu realita di bursa saham. Di Amerika, all time high. Ngomongin kripto kan bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia.
Kripto-kripto yang itu apa yang nilainya paling besar itu pemilik terbesarnya mayoritas di Amerika, bandarnya di Amerika yang nyetak kriptonya gitu, yang punya pabriknya itu di Amerika. Kayak gitu. Tapi bursa Amerika naik. Kenapa bursa kita turun? Jadi artinya apa? Berarti saham blue chip juga digoreng kan di Amerika. Kalau cuman saham bank rencana saham busuk yang digoreng kayak IHSG, saham bank rencana digital ada yang naik 1000%, 2000%, saham bank gitu, Bank Aladin itu naik 3000%. Tapi nggak naikin IHSG karena market cap-nya kecil. Masalahnya saham-saham big cap, saham-saham yang... Jadi sebenarnya masalah utama IHSG sekarang ini, tadi dibilang kan, orang kekecewaan terbesar adalah karena saham blue chip turun, saham busuk naik. Buat investor-investor ini, terutama investor konservatif, bingung kan, saham busuk nggak ngerti, saham blue chip kok naik turun terus, jadi gue harus ngapain? Pindah ke kripto yang sedang digoreng-goreng. Ya memang tinggal tunggu dibanting, cuma ya at least daripada pasti kalah di saham, pindah ke kripto saat ini lagi menang. Cuma sebenarnya kalau kita lihat bursa dunia, bursa itu lagi naik. Jadi masalah IHSG saat ini sebenarnya kalau ini sebenarnya harusnya bisa dihandle. Karena ini masalah krisis bandar yang buat saham blue chip pada turun, yang buat asing takut ngegoreng saham-saham blue chip karena ada isu mau keluar lah BPJS TK dan krisis bandar lainnya yang buat IHSG langsung sepi di minggu ketiga bulan Januari lalu. Kayak gitu. Terus gimana masa depannya? Gimana masa depan bursa? Pertama, kalau kita lihat bursa Amerika dia bersaing. Karena sekarang udah 2 pemain besar nih. Apalagi Bapak Pom-Pom dunia udah pindah ngedukung kripto sekarang. Sekarang kan gak ada yang dengar Warren Buffett lagi kan. Orang terkaya dunia aja Elon Musk udah pom-pom kripto. Jadi udah ada 2 persaingan besar. Itu pemikiran saya seminggu ini, kira-kira masa depan bursa saham itu gimana? Karena ya kelebihan kripto, bandarnya bisa nyetak sendiri. Dia nyetak, udah itu harganya tiap hari dinaikin, retail masuk sendiri kan. Seperti saya bahas di podcast Bitcoin kemarin. Bitcoin di awal beberapa 1-2 bulan lalu gitu, saya mengatakan supply Bitcoin itu 80% supply Bitcoin itu dimiliki sebelum Bitcoin berapa, $1.000 atau berapa? Kayak gitu. Masih 10 jutaan itu 80% supply-nya itu sebelum mulai digoreng. Jadi bandarnya udah mau ngasih 80% supply sebelum kita semua tahu Bitcoin itu apa. Sekarang sisanya nyetakin kan dengan pabrik gede-gedean, dengan konsumsi listrik gede-gedean untuk dapat kecil-kecil. Karena memang semakin kesini semakin susah. Jadi bandarnya sudah menguasai kayak gitu. Jadi artinya dan ada juga sekarang dipermudah lagi karena kripto lagi booming. Mempermudah lagi orang kaya bisa nyetak kripto sendiri terus goreng. Jadi daripada gue buat pabrik kerupuk susah jualnya, mending pabrik kripto. Pabrik kerupuk dinaikin orang nggak beli, pabrik kripto dinaikin semakin pengen beli harganya. Jadi ada tren ke situ, saya sadar bahwa ada tren ke situ. Cuman itu saya pikir, terus apakah bursa saham akan hilang gitu aja, akan jatuh gitu aja? Kedepannya saya mikir lagi. Pertama, saya sadar semua yang naik cepat akan jatuh cepat. Itu selalu terjadi. Apapun saham, apapun semua yang naik jatuh cepat karena semakin harga tinggi, bandarnya semakin susah menahan diri untuk kalap, untuk segera meraup uang investor retail sebanyak mungkin. Kayak gitu. Semakin tinggi, semakin ini mereka pengen habisin duitnya kan. Orang kan bayangin Anda beli kerupuk modal buat pabrik kerupuk modalnya 100 rupiah per kerupuk. Sekarang orang mau beli 3,5 juta gitu. Ada 100 juta orang mau beli 3,5 juta kan lama-lama gatal Anda. Ya udah kita kasih aja semua kerupuknya gitu kan. Dikasih semua kerupuknya. Makanya ketika market tinggi itu biasanya apalagi ketika semua orang masuk, itu juga udah terjadi di kripto, pernah terjadi 2018 lalu crash. Pada saat itu kemungkinan besar akan ada bantingan. Kapannya nggak tahu. Cuman itu tinggal nunggu waktu, saya percaya.
Cuman kripto yang sudah begitu besar dan fundamental yang sudah dihapus dari bursa saham akan membuat dua pihak ini terus bersaing. Kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan investasi mungkin kedepannya semua orang punya dua pilihan. Dan sebenarnya bagi investor retail ini cukup menguntungkan karena punya pilihan. Ntar kalau bursa semakin semena-mena gitu, otoritas semakin semena-mena terhadap kita, ya kita pindah ke kripto. Gigit jari mereka. Murka bandar kalau retail semua pindah ke kripto kan bandar saham. Kita punya ini positifnya itu. Jadi bisa ini ya kalau Anda bagus di sini dibanting, masuk sini pindah-pindah. Sekarang punya dua opsi. Sama-sama liquid, sama-sama udah melupakan fundamental, tinggal yang mana Anda lebih ahli aja. Kalau Anda jago dua-dua. Bahkan bilang teman saya itu yang bilang yang pindah ke kripto itu trader hebat. Dia ahli tape reading lah, dia bilang gue udah diusir sama bursa, data pergerakan bandar itu real time karena kan dia daily trade kan, dia scalper kan, bakal ditutup gitu ya nggak bisa gitu ya. Saya bilang ya udah deh, mau gimana lagi ya, sorry gitu kan. Awalnya kan dia daily trade, saya lebih fokus mengamati pergerakan bandar harian, end of day kan, untuk saya fokus tren panjangnya, dia fokus tren pendeknya. Goreng panjangnya, dia goreng pendeknya kayak gitu. Cuman dia udah dilarang sama bursa data ini, dari dia nggak mau nunggu Juli, dia langsung latihan sekarang mungkin hot-hotnya. Jadi sekarang punya opsi, bahkan kita sebagai retail itu nggak terfokus lagi. Cuman menurut saya terlepas dari itu, tapi saya yakin bursa saham akan tetap kuat. Kenapa? Karena ada banyak sekali kepentingan pemain besar yang nyangkut di bursa saham. Orang kedua terkaya dunia, ketiga, keempat, kelima, semuanya itu hartanya dinilai di bursa saham. Amazon, Jeff Bezos itu jadi orang terkaya di dunia, kan rebutan sama ini kan, naik turun sama Elon Musk. Jeff Bezos disebut orang terkaya di dunia karena saham Amazon. Saham Amazon itu butuh digoreng. Orang terkaya di Indonesia itu karena saham BCA terus digoreng. Saham Tower terus digoreng. Di seluruh dunia. Jadi ada banyak kepentingan besar. Kalau orang nggak mau beli lagi saham, jadi gimana nasibnya? Jadi ada banyak ininya nih, banyak backingnya nih bursa saham. Nggak akan semudah itu ini kan. Walaupun ya mungkin mereka pun nggak nyangka, cuman akan ada backingnya, dan harapan kita bursa Indonesia pun segera digoreng lagi, lebih gila lagi. Untuk memancing balik kan, atau mungkin nunggu kripto jatuh bursa digoreng supaya orang nyesel, wah gila gua rugi besar di kripto, pindah lagi ke bursa, muter-muter kayak gitu. Kedua, salah satu yang menarik lainnya, minggu ini salah satu perusahaan startup Coinbase itu IPO. Artinya apa? Pemilik kripto aja, orang yang bisnisnya kripto, pengen duit dari stock market. Menarik kan? Jadi ternyata bukan cuma orang kaya nyetak kripto terus digoreng, nyetak kripto baru, ternyata orang kripto IPO di saham. Dan salah satu yang saya sibuk banget ini 2 bulan terakhir ini, salah satu yang sedang project yang saya lakukan adalah saya mulai masuk ke dunia ya semi venture capital atau angel investor. Saya lagi membidik salah satu ini, lagi dalam negosiasi salah satu perusahaan yang saya percaya kalau ngelihat bisnisnya, projectnya dan lain-lain kayak gitu, peluangnya dan minimnya pesaing, menurut saya ini bisa jadi the next unicorn di Indonesia. The next unicorn, saya amazed banget dalam proses ini, saya amazed banget tentang valuasi startup. Gila, perusahaan kayak ginian harganya segitu. Bahkan ada satu perusahaan yang saya kenal, perusahaan startup yang saya punya, yang saya tahu, kenal yang punyanya, tahu mulai didirikannya, harganya itu dari 100 sampai 500 juta dolar. Saya bilang ke teman saya yang sama-sama belajar itu, teman saya ngasih tahu itu, gila gue dikasih aja nggak mau nih perusahaan. Ternyata harganya itu luar biasa mahal.
uang dibakarin. Kayak Anda tahu kan, uang misalnya Gojek itu udah berapa puluh triliun atau berapa ratus triliun uang dibakarin buat kita sama beberapa tahun ini. Uang yang sudah dibakar itu, jadi uang investor yang disuntik ke Gojek dibakar. Investor suntik ke Gojek dibakar, itu udah puluhan bahkan ratusan triliun. Uang itu harus balik. Itu uang pemain besar, uang raksasa semua kan. Baliknya dari mana? Dari IPO. Dijual, akhirnya perusahaannya udah gede, dijual ke retail, dijual ke publik. Itu kepentingan. Nggak bisa dijual pakai kripto. Buat apa? Kripto ya buat aja, nggak usah ada Gojeknya kan kalau kripto. Nggak usah ada Grabnya, nggak usah ada mergernya, goreng aja kripto, tinggal dicetak kok. Kayak gitu. Berarti ada kepentingan. Terus saya lihat di sini, wah saya jadi semangat lagi, gila ini. Entah berapa miliar dolar yang di Indonesia aja udah disuntikin untuk dibakar oleh startup dan saya miss. Sebenarnya saya udah saya tahu ini harga diskon, tapi saya tetap nggak bisa nerima perusahaan dengan cuman jual prospek masih rugi, tapi valuasinya gila mahal banget. Kayak gitu. Saya lagi belajar, doakan aja mudah-mudahan saya bisa masuk ke situ. Mungkin suatu hari nanti Anda lihat salah satu the next Gojek IPO, mungkin saya di belakangnya. Cuma saya nggak bisa kasih tahu itu perusahaan apa untuk saat ini, kecuali saya sudah masuk karena ya saya harus bersaing juga dengan beberapa venture capital dan gak mau tambah banyak ini. Cuman artinya apa? Balik lagi ke topik, itu artinya adalah sekarang bursa saham itu dibutuhkan. Gojek mau IPO. Buat apa IPO? Supaya uang yang sudah dicairkan, yang sudah dibakar buat kita, buat diskon, buat promo bertahun-tahun, itu bisa balik ke tangan pemilik investor kan. Pemilik modal yang udah suntik ratusan triliun di Gojek, di Grab. Dia dari mana? Dari bursa saham. Nggak ada tempat exit lain. Dia akan IPO, jual sahamnya ke publik, biar publik senang, uang publik diambil balik lagi ke mereka. Publik juga senang gue pemegang sahamnya Gojek. Tapi jadi itu artinya apa? Artinya ada kepentingan sangat besar. Dan seluruh dunia sekarang boomingnya ada venture capital, startup dan lain-lain, karena memang bisnis konvensional udah krisis kan, bisnis konvensional, apalagi pandemik ini semua harus online dan lain-lain. Satu lagi, bisnis konvensional yang mau krisis, dia nggak bisa jual perusahaannya, jualnya di mana? Di IPO juga. Potensi busuk investing. Karena mereka punya aset gede-gedean, punya perusahaan gede-gedean, mungkin masa depannya nggak ada, dia mau ngejual. Kalau jual ke konglomerat nggak mau dia, bisnis lagi susah. Kalau jual ke retail kan bego. Kita kan bego kayak gitu. Nggak tahu, digoreng-goreng beli. Dia bisa menjual sahamnya, masukin ini. Kayak gitu. Dan itu hal yang sangat menarik menurut saya. Tapi tentunya, jadi melihat kepentingan yang begitu besar, saya percaya bahwa memang bursa saham akan terus bertahan, akan terus kuat, tapi perlu ada transformasi bandar saham untuk menyaingi bandar kripto. Saya pribadi dalam era yang sangat-sangat exciting, sangat-sangat penuh pertanyaan, sangat-sangat pengen dipelajari, apalagi setelah belajar tentang dunia venture capital dan startup yang valuasinya gila-gilaan. Valuasinya gila-gilaan, gila, segampang itu mereka nyuntik uang $1 juta, $1 juta kayak gitu. Untuk perusahaan yang jual future. Dan bursa saham dibutuhkan untuk mereka exit kan. Mereka nyuntikin buat dibakar, butuh exit, butuh untung kan suatu hari, butuh bursa saham. Artinya apa? Bandar saham harus bertransformasi. Di Indonesia udah terlihat dari bank rencana digital yang digoreng gila-gilaan, banknya nggak ada digoreng. Tapi Indonesia butuh saham blue chip juga, butuh kepercayaan blue chip akan pulih. Dan Anda kalau lihat, perhatikan seminggu terakhir sebenarnya udah banyak saham blue chip menarik. Apalagi ngelihat retail pada panik mengkatlog sahamnya supaya sempat beli kripto. Anda lihat ada banyak saham blue chip mulai dikumpulin asing mulai net buy minggu ini dan lain-lain. Mudah-mudahan tanpa kita ketahui krisis BPJS/TK sudah berakhir, udah ada jalan tengah, mereka nggak jualan dan lain. Mudah-mudahan, dan saya pribadi Jumat ini sudah mulai aktif lagi milih-milih saham, ngeborong. Saya belum beli tapi sudah mulai ngecengin lagi karena
Ya, menurut saya ini menarik karena saya sadar saya nggak sepintar itu untuk pindah-pindah. Di saham, saham lagi jatuh, pindah ke kripto sampai digoreng di puncak jual masukin ke saham. Saya memilih setia aja di saham. Karena saya percaya saham, bursa saham akan terus tumbuh. Ada begitu banyak kepentingan raksasa. Kita lagi ngomong bandar nih ya. Mungkin value investing mati, cuman kan bandarnya itu kepentingan sangat besar, akan terus tumbuh. Ada banyak kepentingan di sini, kayak gitu. Saya percaya banget sama itu dan saya nunggu di tengah krisis kayak gini, ketika orang cut loss, saya mulai berburu saham. Nunggu. Karena saya percaya dalam hidup ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Saya nggak suka prinsip kadang di atas, kadang di bawah ya. Menurut saya ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Kita udah menuai, saya udah menuai di bulan Januari lalu, di bulan Februari lalu. Sekarang waktunya menabur. Ngumpulin saham, belajar, riset, dan lain-lain. Nanti adalah waktunya lagi menuai. Di kripto juga kayak gitu. Yang setia di kripto, nggak ikut pom-pom saham bulan Januari, Februari lalu, sekarang udah sukses besar, udah menuai banyak. Kayak gitu. Dan jadi saya sih akan stick di saham. Ini juga ada. Terus saya akan jawab sedikit pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cuman ini udah terjawab ya. Ini saya rangkum aja karena banyak yang nanya gini. Kalau begini terus, apakah CTS akan beralih ke kripto? Saya bisa bilang enggak. So far enggak kepikiran sama sekali untuk pindah ke kripto. Pegawai kami di sini semua trading saham, semua merasa lesunya saham. Cuman enggak satu pun yang saya tahu pindah ke kripto. Ya beberapa cuan gede sih di saham Lipo seperti saya cerita minggu lalu. Cuma saya pribadi nggak ikut kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan juga yang masuk, apa benar bandar saham sekarang pindah ke kripto? Orang yang ngomong bandar saham pindah ke kripto itu kemungkinan besar nggak ngerti tentang bandar. Contohnya saya kasih yang sederhana. Saham BRI itu 80%-nya dimiliki asing. Sahamnya dibandari asing. Yes, asing punya duit banyak. Duit itu bisa pakai ngegoreng kripto. Yes. Tapi sebanyak-banyaknya duit yang mereka punya, lebih banyak saham BRI yang mereka punya, 80%. 80% itu kan nggak bisa dikonversi ke kripto. Jual saham dapat kripto kan nggak bisa. Berarti kalau mereka mau pindah haluan, udah kita jangan jadi bandar BRI lagi, kita jadi bandar kripto. 80%-nya itu harus jual ke retail dulu. Harus jual ke lokal dulu. Jual ke siapa? Sekarang market sepi kayak gini. Dari mana uangnya? Berapa 80% itu 1.000 triliun gitu. Dari mana uangnya? Uang siapa? 1.000 triliun uang siapa? Jadi nggak bisa pindah kayak gitu. Bandar kan yang menguasai saham. Nggak bisa mereka seenaknya pindah. Mungkin mereka coba-coba beli kripto. Mungkin. Karena yang bisa pindah itu uang, bukan saham. Saham nggak bisa dikonversi ke kripto. Jadi yang punya saham banyak, penguasa BCA, penguasa itu kan BCA-nya tetap ada, tetap di tangan dia. Nggak bisa, wah kita pindah kripto ya, terus sahamnya diapain? Lebih bahaya lagi kalau semua cash-nya dipakai masuk kripto. Gak ada yang ngejagain sahamnya. Terus digoreng sahamnya gimana kalau dia nggak punya cash? Karena untuk ngegoreng saham harus pakai uang. Sama-sama ngegoreng kripto. Kayak gitu. Mungkin ada rumor-rumor, ada beberapa bandar mulai masuk ke kripto. Mungkin hanya pemain besar sih, bukan bandar. Dan kalaupun masuk, mereka akan nyetak kripto sendiri idealnya. Karena mereka yang punya. Sama, mereka menguasai supply saham, mereka juga pengen menguasai kripto. Kalau retail pindah ya, karena kan retail cut loss bisa, kita cut loss nggak susah kan, tinggal pencet cut loss, dapat cashnya beliin kripto. Kalau bandar nggak semudah itu. Seperti itu, saya jawab 1-2 pertanyaan lagi. Dikala banyak orang beralih ke busuk investing, kalau masuk ke cryptocurrency, apakah yang harus dilakukan oleh para investor atau trader konservatif yang selama ini trading saham blue chip? Sudah terjawab sih basically. Saya pribadi melihat banyak peluang di blue chip, apalagi minggu-minggu ini terlihat asing mulai masuk, dan seperti saya bilang, bagi saya jauh lebih mudah untuk sukses di satu bidang daripada di 2 bidang.
Itu selalu saya katakan, semua orang sukses yang saya kenal itu fokus tertentu. Saya bisa nanya, bisnisnya apa? Dia bisa bilang, wah saya bisnis jualan mobil, saya bisnis jualan berlian, saya bisnis pengolahan sampah. Saya nggak pernah ketemu orang kaya bilang, bisnisnya apa? Ya kadang olah sampah, kadang jualan berlian. Saya nggak pernah. Kayak gitu. Saya sekarang sadar bahwa ada peluang bisa di cryptocurrency. Yes, saya sadar. Cuman apakah menurut saya, tapi saya juga sadar seperti jelaskan tetap ada peluang besar di saham, dan menurut saya ini waktunya menabur di saham. Kalau Anda mau serius di saham. Karena mau pindah ke kripto ya silahkan jual semua, beliin kripto. Dan serius di sana, nggak usah bolak-balik lagi. Kayak gitu, nggak usah balik-balik lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang edukator saham yang sekarang sudah pada pindah dan merekomendasikan kripto? Kalau pakar saham aja sudah pindah haluan, bagaimana nasib retail dan pengikut-pengikutnya yang ilmunya masih seadanya? Apakah memang bursa saham kita seburuk itu kondisinya sampai para edukator saham saja sampai menyerah? Ya, nggak enak sih komen kayak gini, cuman ya gimana ya, mungkin kita nggak bisa menyalahkan. Misalnya saya nggak tahu edukator apa yang dimaksud Pak Billy ini. Pak Billy ini saya nggak tahu ini edukator apa. Mungkin dia edukator value investing. Edukator value investing ilmunya nggak bisa dipakai lagi, les jualan itu membaca laporan keuangannya nggak bisa dijual lagi, wajar dong dia pindah jadi edukasi kripto. Sebenarnya lebih sederhana, kenapa nggak beli kripto aja sih, kenapa nggak langsung edukator? Saya kurang respect orang yang tiba-tiba langsung aku edukator. Saya kalau seandainya saya pindah ke kripto, saya nggak akan buat seminar kripto, saya juga baru kok. Nggak akan merekomendasikan kripto, saya baru di kripto. Banyak orang yang udah 3-4 tahun lalu trading kripto, saya baru. Saya harus riset dulu, belajar dulu, dan lain-lain. Nggak mungkin ini mah. Cuma di satu sisi saya juga sadar ya, kita tahu edukator saham itu makanya dari edukasi kan. Dari ya jualan rekomendasi berbayar dan lain-lain. Ya nggak fair juga kita ngelarang mungkin ya, karena saya tahu saya juga jual seminar, saya tahu seminar juga sepi. Cuma kalau saya bilang saya perusahaan riset, saya ngerasa ada banyak peluang riset, banyak peluang menabur, jadi saya riset. Kalau mereka kan perusahaan rekomendasi, pengusaha rekomendasi. Kalau istilahnya kalau orang kepepet kan susah lah, kita nggak bisa melarang juga kepepet keuangan kayak gitu. Ngerekomendasiin saham cut loss mulu, ya udahlah, siapa tahu ngerekomendasiin kripto untung. Yang pasti yang penasaran kripto sekarang lebih banyak. Ya itu aja sih, saya nggak bisa menyalahkan. Menurut saya ya itu semua dapur masing-masing. Semua orang ini juga punya keluarga, punya anak istri yang harus dikasih makan. Kalau jualan edukasi sahamnya atau rekomendasi sahamnya nggak ini lagi, wajar mereka pindah ke kripto. Kemudian kripto lagi hot. Nanti kalau kripto dibanting, mereka pindah lagi ke saham. Ya, karena makanya di situ lah. Mereka pengusaha di situ kok. Kayak gitu. Karena menurut saya fair-fair aja kan. Ini kan pengusaha rekomendasi berbayar misalnya. Nah, anggap aja kayak orang zaman sekarang kan nggak jual film lagi kan. Karena dia jualan fokusnya. Dia maksudnya nggak jual film itu negatif film lagi kan. Karena sekarang udah nggak musim. Mereka pindah. Karena itu jualan mereka, itu kehidupan anak istri mereka dari situ, dan apalagi mereka kepepet, saya rasa wajar pindah ke kripto. Cuma agak terlambat sih, mungkin ya mereka kepepetnya sekarang mungkin. Kalau pindahnya minggu ini menurut saya udah terlambat kayak gitu. Dan anyway retail juga udah banyak profit kan di cryptocurrency tanpa harus ini kan. Tanpa harus ikut rekomendasi berbayar dan lain-lain, karena lagi digoreng terus. Buat apa ikut rekomendasi berbayar, buat apa ikut seminar, asal beli aja naik kok sekarang kan. Kayak gitu. Pas dibanting udah telat juga, ikutan seminar udah dibanting. Nanti orang pindah ke saham lagi. Lanjut. Saya follower setia Creative Trader. Saya ini udah hampir 50 menit. Ini terakhir aja, saya follower setia Creative Trader dan saya tonton semua episode bicara bandar. Mendengar podcast Bapak 1 bulan terakhir, saya menyadari kalau BI memang sedang dilanda banyak krisis. Karena itu saya memutuskan mengeluarkan dana saya di saham dan dimasukkan ke kripto. Wow. Rencananya untuk sebentar saja sambil menunggu krisis bandar selesai. Wah, good idea sih. Good strategi. Ternyata hasil kripto luar biasa, dan pagi ini
pagi ini nih, pagi kapan ya? Secara total dana saya di kripto sudah naik 150%. Wow, puji Tuhan. Saya senang sekaligus takut karena hukumnya akan selalu sama. Semua saham yang cepat naik akan hancur dengan cepat juga. Dan saya takut tidak sempat keluar ketika bandar kripto mulai membanting. Saya senang sekaligus takut. Oke. Oh ini. Ini lanjutannya. Seperti nasib para korban pom-pom influencer saham bulan Januari lalu. Kalau Pak Arga bersedia, boleh minta nasihat Pak Arga apa yang harus saya lakukan sekarang karena krisis bandar belum berakhir dan pasar kripto masih gila-gilanya. Saya tahu ini tidak ada hubungannya dengan saham. Nasihat Bapak mungkin, tapi nasihat Bapak sangat berarti buat saya. Gimana ya? Oke. Mungkin ini terakhir. Tadi dibilang dia profit 150% kan. Menurut saya tujuan Anda trading saham, trading kripto adalah untuk memperkaya diri Anda, menambah tabungan Anda. Menambah tabungan Anda, memperkaya, memperbaiki hidup keluarga Anda, memenuhi. Menurut saya tujuannya harusnya itu. Bukan senang lihat angka naik-naik kan. Kayak gitu, kalau gitu nggak akan pernah berhenti, ada naik, tiba-tiba jatuh, hilang semua. Percuma kayak gitu. Apa bedanya sama judi kalau kayak gitu? Jadi, Anda udah untung 150%. Ini saran saya aja ya. Jujur saya nggak kompeten untuk rekomend kripto. Ngomong kripto karena saya aja nggak trading kripto. Kalau saya bilang kripto jelek dan lain-lain, menurut saya apa bedanya saya sama technical analyst yang nggak ngerti bandarmologi, komen bandarmologi. Saya nggak itu. Cuman menurut saya, ini lagi ngomong profit management aja ya, saya bahas dari profit management, saya nggak bahas dari prospek kripto, saya nggak bilang kripto bakal dibanting dalam waktu cepat dan lain-lain. Cuma kalau ngomong profit management, menurut saya Anda udah untung 100%. Artinya dari modal, kalau anggaplah modal 100 juta, udah 250 juta. Saran saya, Anda amankan dulu uangnya, supaya Anda pasti menang di kripto. Anda kan takut tiba-tiba berakhir kalah kan. Anggaplah Anda sekarang punya 250 juta, 150 jutanya Anda keluarin, masukin tabungan Anda. Berarti Anda bisa menyebut diri Anda pemenang di kripto karena Anda udah untung 50 juta. Jangan peduli orang screen kayak gimana, ini uang Anda, ini hidup Anda. Anda keluarin 150 jutanya atau 125 jutanya. Kalau memang kripto gila-gilaan, mungkin Anda dapat lagi sekali lagi. Tapi Anda nggak akan pernah rugi. Karena untungnya sudah diselamatkan. Apakah untungnya dibeliin saham? Saran saya jangan. Mendingan Anda fokus di satu. Di kripto dulu. Kalau tiba-tiba kriptonya jatuh, sisa 70%, Anda ngerasa, wah ngeri ya kripto, ternyata bantingannya lebih kejam. Karena semua investor lama bilang kripto lebih kejam. Kalau ternyata udah kayak gitu, Anda kapok di kripto, sisanya masukin ke saham. Saran saya seperti itu. Jadi selamatkan dulu untung Anda, pastikan keluarga Anda, saudara Anda, atau siapapun, atau Anda sendiri merasakan keuntungan di kripto, menikmati. Karena selama itu masih di portfolio, masih di dompet digital, masih di RDI dan lain-lain, itu bukan uang Anda. Uang Anda itu ketika di tabungan. Tabungan, Anda beli apa kek, beli mobil baru, beli apa ya terserah, nikmati, jadi Anda berhasil di kripto. Kalau Anda ingat, Januari lalu saya ngomong yang sama tentang saham. Sebelum market jatuh, saya ngomong sama tentang saham, saya bilang, ini waktunya Anda ngeluarin uang Anda. Sama, Januari lalu juga saya nggak tahu, pertengahan Januari tiba-tiba bubar, ya ISG nggak tahu. Tapi menurut saya ini profit yang Anda bisa nikmati, Anda udah buat excellent move gitu. Strategi yang baik, dimana ketika krisis, kalau krisis kan saya riset, saya belajar dan lain-lain, karena kebetulan krisis juga itu saya nggak sempat pindah ke kripto, cuman Anda sempat, Anda udah untung besar, Anda ambil untungnya, jangan cuma ambil modal, kalau ambil modal ya kalau hilang semua balik kan, Anda ambil untungnya sebagian, 150 jutanya, setengah 100 jutanya Anda trading lagi. Kalau memang ada seberuntung sebulan lalu atau berapa, 100 juta itu kan bisa 250 juta lagi. Kalau memang kripto sebesar itu. Cuma kalaupun enggak, kalau kebetulan harganya langsung dibanting pun, Anda tetap untung. Itu nasihat saya. Thank you minta nasihat saya.
Kembali lagi, saya nggak sedang bilang kripto lagi dibanting, saya nggak sedang melarang orang masuk ke kripto, saya nggak mau nyinyir, saya bilang saya fokus di sini. Sama saya nggak stres, nggak kesel, nggak iri ketika orang-orang kaya dari jualan masker, ya nggak apa-apa, itu bukan bisnis saya. Kayak gitu. Dan nggak pengen pindah juga. Kayak gitu. Oke, thank you buat teman-teman. Semoga apa yang saya sharing ini berguna bagi Anda trader saham atau mungkin udah pindah kripto. Saya doakan supaya semuanya akan baik-baik aja dan kita semua mendapat manfaat, mendapatkan keuntungan dari bursa saham. Sehat selalu, sampai jumpa lain kesempatan.